Alkitab setahun, hari ke-132, 12 Mei, Amsal 11. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Amsal 12. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Yohanes 7. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan semua kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Hakim-Hakim 14. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia sebagai menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangkas singa itu, dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangkas singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan mendebatnya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu, supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu
tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu." Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu." Kemudian Allah membelah tiang batu yang di Lehi itu dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Amin.